Terima kasih banyak Mbak Fani dan Mas Burhan atas kesempatannya. Dan menarik sekali bicara soal mudik Mbak Fani karena saya hampir setiap tahun selama 28 tahun setiap tahun saya selalu mudik kecuali kemarin pas pandemi gitu. Jadi saya bisa memahami bagaimana situasi mudik gitu ya sejak 28 tahun yang lalu sampai sekarang ini gitu. Kalau ditanya secara personal, saya menyampaikan bahwa rekor sekali gitu. Saya mudik dengan sangat lancar, bahagia, cepat sekali gitu kan. Dan itu kalau pendapat personal saya. Tetapi kalau kita bicara dengan data gitu ya, tapi tadi disampaikan oleh Ibu Ellen dan juga sudah disampaikan, dipaparkan oleh Mas Burhanuddin gitu ya, seperti apa sih persepsi publik terhadap penyelenggaraan mudik saat ini gitu. Jadi tadi Bu Ellen juga menyinggung bahwa informasi adalah hal yang sangat penting dan kita tahu informasi itu berasal dari media dan media sosial selain televisi dan yang lain-lain tadi gitu. Kemudian juga soal apresiasi dan lain-lain. Nah, untuk riset kali ini saya melakukan riset di media online dan di media sosial dengan time frame-nya tanggal 13 April sampai 1 Mei. Jadi tepat pada saat pelaksanaan mudik itu terjadi gitu. Dan data yang saya dapatkan adalah dari media online itu ada 120.179 berita dari 3.135 media online. Jadi kita bisa melihat betapa masifnya media online memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan mudik di tahun ini gitu. Kemudian kalau ditanya seperti apa ya gitu framing media online gitu ya terkait dengan pelaksanaan mudik, maka hasilnya adalah rapor di media online terkait dengan pelaksanaan mudik. Framing media adalah sebesar 89%, yakni positif dan netral gitu. Jadi kita bisa menyatakan bahwa 89% pemberitaan di media dan di media online itu cukup positif gitu ya. Hal itu terjadi karena memang media sangat masif memberitakan berbagai hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, oleh Polri, oleh TNI, oleh Menhub, oleh Kementerian BUMN, seluruh BUMN, dan sebagainya. Jadi hampir semua informasi itu masif ada di media online gitu. Satu hal yang sangat menarik menjadi catatan saya adalah bahwa manajemen isu dan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Polri terutama dan juga dengan berbagai pihak itu sangat baik gitu. Hal ini dibuktikan dengan tingginya pemberitaan di media dan diskursus pembicaraan di media sosial. Nah, sebenarnya sentimen negatif yang 11% itu dia terdiri dari beberapa hal. Di antaranya, sebenarnya kalau kita kurasi lebih kecil lagi, sebenarnya seberapa persen sih gitu yang negatif yang sudah dilakukan atau hal-hal yang tercecer di situ kurang dari 5% gitu sentimen negatifnya. Namun kalau kita lihat secara 11% itu dia terdiri dari beberapa isu terkait dengan kemacetan di puncak gitu ya. Kemudian hal-hal di luar seperti misalnya adanya kecelakaan di beberapa tempat. Kemudian juga terkait dengan pelayanan di pelabuhan, misalnya di Ciwandan yang waktu itu sempat ramai, dan kemudian di Lampung itu juga sempat ramai karena apa? Isu pemudik yang emosi gitu kan, di Pelabuhan Bakaheni gitu. Kemudian juga beberapa sentimen negatif itu adalah terkait dengan supir bus yang dia merasa sedih gitu karena dengan adanya mudik gratis itu membuat penghasilan mereka menjadi turun drastis. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan media online gitu. Dan kita juga bisa melihat bagaimana media itu memframing keaktifan Kapolri gitu ya dalam melaksanakan pelayanan publik itu. Di antaranya Kapolri misalnya meninjau langsung titik-titik mudik gitu kan. Kemudian juga Kapolri menyapa langsung kepada para pemudik ini yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Ellen gitu ya, pendekatan-pendekatan humanis gitu bagaimana Polres, Polda sampai Kapolsek gitu semua hadir di jalan dalam tanda petik untuk memastikan bahwa pelayanan itu
cukup baik gitu. Kemudian juga Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sosialisasi cepat terkait dengan pemberlakuan misalnya rekayasa lalu lintas gitu. Terus kita juga melihat bagaimana Polres-Polres di berbagai daerah begitu aktif menyampaikan apa-apa isu saja yang muncul di dalam pelaksanaan mudik kali ini. Dan juga hal-hal yang diapresiasi misalnya adalah Kapolri menurunkan 5 komjen untuk memantau dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran yang berupaya optimal dalam memberikan pengamanan dan pelayanan. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan media online. Nah, bagaimana di media sosial gitu? Nah, kalau di media sosial kita tahu kan media sosial yang kita ambil itu datanya berasal dari Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, kemudian juga Twitter gitu. Nah, dari medsos kita mengambil kata kuncinya adalah mudik, pulkam, arus balik gitu. Nah, ternyata terdapat 400.105 postingan dengan 13 juta engagement, terdiri dari 161.000 akun. Nah, tadi kalau ditanya lagi seperti apa detailnya, di sini tuh ada 3.808 influencer, ada 878 akun media, artinya media tuh sangat proaktif, jadi media-media kan punya akun media sosial gitu kan, nah mereka cukup proaktif dan memberikan engagement yang cukup tinggi, dan di sini juga ada buzzer. Tapi buzzernya tidak signifikan, yang terdeteksi hanya kecil, dia hanya 195, artinya tidak terdeteksi, kita tidak tahu, karena kita bicara soal mudik gitu. Nah, kemudian di antara sekian media sosial itu, engagement yang paling banyak itu adalah menggunakan platformnya TikTok gitu. Jadi salah satu hal yang menarik buat netizen itu adalah one way tol Cipali, vibes-nya tuh rasanya mau balapan gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa membayangkan betapa lancarnya mudik gitu, sehingga dia bisa mengibaratkan seperti itu. Kemudian yang kedua tuh yang paling banyak engagement juga itu adalah aktivitas Pak Babin, yaitu Pak Herman Hadi gitu ya, dalam menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh polisi, dan kemudian Pak Babin ini kan jalan ke berbagai tempat gitu. Dia berusaha untuk memberikan satu hal yang menghibur, memberikan informasi, dan ini ternyata menyenangkan untuk netizen gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana framing media sosial terhadap pelaksanaan mudik gitu ya, ternyata nilainya itu adalah 76. 76 itu sebenarnya kan kita tahu kalau yang namanya media sosial itu kalau emosi dikeluarkan begitu luar biasa gitu kan. Dan di sini terlihat bahwa beberapa emosi dilontarkan ketika misalnya terjadi kemacetan di Bakahuni gitu. Kenapa rame? Karena ada seorang pemudik yang dia emosi dan dia marah sekali gitu. Tapi bagusnya karena apa? Kapolres setempat itu langsung melakukan action dan mengatakan bahwa dia minta maaf gitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan media sosial. Terus siapa saja yang ada di media sosial gitu kan? Nah, kita sudah melihat gitu dan mendeteksi gitu. Ternyata netizen berusia 22 sampai 30 tahun itu ada 38% yang memberikan respons terkait dengan mudik. Kemudian usia 31 sampai 40 tahun ada 35%, dan kemudian 41 sampai 55 tahun ada 11,5% gitu. Dilihat dari wilayah akun-akun media sosial ini, ternyata yang paling banyak tuh dari Jawa Barat 19,5%, dari Jatim 16,36%, dari Jateng 16,16%, dan dari DKI 15,9%, dan sisanya kemana-mana. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan media sosial gitu. Framing negatifnya hanya 24%, dan 24% itu adalah emosi netizen ketika dia marah-marah saja gitu. Dan kita tahu kan seperti apa ketika kita bicara terkait dengan emosi kalau lagi marah dan dimunculkan terutama melalui platformnya adalah Twitter gitu. Di media sosial sebenarnya hal yang paling disukai oleh netizen atau paling banyak dibagikan adalah terkait dengan kelancaran lalu lintas dan juga beberapa informasi terkait dengan kemacetan di beberapa titik gitu. Namun di sisi lain netizen juga membahas betapa Jakarta itu sepi gitu karena hampir banyak orang mudik ke sana gitu. Kemudian juga beberapa hal yang menjadi atensi di media sosial itu adalah terkait dengan COVID gitu. Jadi
ini terjadi pro dan kontra. Ada yang mengatakan ini kenapa sih setiap kali mudik muncullah COVID gitu. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa COVID itu masih belum seutuhnya pulih. Jadi kita harus selalu berhati-hati terhadap hal tersebut gitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan media dan media sosial. Jadi secara keseluruhan sentimen media dan media sosial cukup positif terhadap pelayanan mudik gitu, dan apresiasi memang ditujukan terutama kepada Polri yang dia betul-betul menjaga kita gitu ya, ibaratnya seperti tadi disampaikan oleh Bu Ellen. Dan untungnya juga Pak Kapolri juga paham situasi itu, sehingga ketika pelaksanaan mudik itu lancar, Pak Kapolri juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota atas kelancaran hari ini. Dan kita bisa melihat bahwa apresiasi itu di media, juga di media sosial, namun juga kita melihat bahwa hampir beberapa pejabat negara itu menyampaikan apresiasi yang sangat positif terkait dengan penyelenggaraan mudik kali ini yang disampaikan oleh Presiden Jokowi paling banyak gitu ya dalam sejarah, dan ternyata berlangsung lancar gitu. Jadi beberapa pihak memberikan apresiasi seperti Sekjen PBNU, kemudian juga Pak Mahfud MD juga memberikan apresiasinya, IPW juga memberikan apresiasinya, MUI memberikan apresiasinya, kemudian juga anggota DPR, dan tak ketinggalan adalah selebgram. Mereka banyak sekali menyampaikan terkait sama apresiasi yang terjadi dan mereka rasakan ketika mereka mengalami satu peristiwa yang menyenangkan pada saat mudik itu. Dan di sisi lain kita juga melihat bahwa secara data dikatakan bahwa angka kecelakaan juga menurun di tahun ini, menurun 33% dibanding tahun lalu. Juga jumlah pemudik yang meninggal juga turun 42% dibandingkan tahun lalu. Dan kita juga melihat bahwa semua ini terjadi karena koordinasi dan juga seluruh pihak itu bekerja sama untuk menyampaikan dan melaksanakan mudik dengan lancar gitu. Dan terutama memang apresiasi ditujukan kepada Polri dan seluruh jajaran yang dia selalu hadir gitu di tengah kemacetan. Jadi kalau misalnya ada macet, gak lama kemudian kelihatan Polri-nya ada di sana gitu. Dan itu adalah selain itu juga kita melihat bagaimana kebijakan pemerintah misalnya terkait dengan perpanjangan cuti, kapan mudik dan sebagainya, sehingga membuat masyarakat itu lebih terinformasi lebih banyak gitu, dan masyarakat merasa nyaman ketika pulang, dan kita bisa lihat hasilnya seperti tadi dipaparkan Mas Burhanuddin bahwa ternyata pemudik menyatakan puas. Demikian ya sekedar catatan dari saya, tapi ada hal yang menarik nih Mas Burhanuddin, ternyata framing di media gitu ya, itu ternyata setipe dengan apa yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin gitu. Secara framing media bagus, ternyata persepsi publik juga bagus. Demikian juga di media sosial gitu. Terima kasih Mbak Fani. Itu adalah beberapa catatan kecil gitu ya terkait dengan rapor gitu ya penyelenggaraan mudik tahun ini. Oke, makasih Mbak Rustika. Framing dari media, kita tidak bisa bicara mengenai framing ya terkait dengan bagaimana pemberitaan yang diberitakan atau disiarkan begitu di media, karena kan informasinya juga kita dapat dari teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman yang bertugas arus mudik dan juga lebaran. Ya mau di framing bagaimanapun, kalau memang keadaannya sesuai dengan bagaimana yang disampaikan di lapangan, memang begitulah adanya. Dan kalaupun memang ada catatan-catatan tersendiri, ini tentunya juga bisa menjadi sebuah amunisi gitu untuk kita perbaiki di tahun depan. Mengingat tadi katanya Mas Burhan, tahun depan tampaknya pelaksanaan arus mudik ini akan sedikit unik ya, karena sebelum pesta demokrasi 2024 ini tentunya juga bisa menjadi sebuah catatan tersendiri, dan lagi-lagi mungkin bahan tentunya untuk Mas Burhanuddin dan Mutahdi dan teman-teman dari Indikator Politik Indonesia untuk bikin hasil survei selanjutnya seperti apa, keunikan-keunikannya apakah akan dijawantahkan dengan cukup detail begitu dari hasil survei di tahun depan. Baik, berikutnya saya akan persilakan teman-teman dari para peserta dialog siang hari ini, diskusi siang hari ini, siang sampai dengan sore hari ini, untuk mungkin menanyakan terkait dengan apapun yang berhubungan dengan evaluasi arus mudik 2023 atau arus mudik lebaran 2023 kepada para narasumber yang sudah hadir bersama kita hari ini, baik Mas Burhanuddin, Bu Pungki Indarti, kemudian Bu Ellen Tangudung, serta Mbak Rustika Herlambang khususnya. Monggo teman-teman, ada yang mungkin bisa langsung raise hand
dari mana, pertanyaannya juga ditujukan untuk siapa, dan pertanyaannya apa. Mungkin bisa ditulis di chat, akan saya bacakan. Oke. Baik, saya masih mempersilakan teman-teman, mungkin ada yang ingin raise hand. Kalau tidak, mungkin karena waktunya juga sedikit lagi akan menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya langsung persilakan saja kalau begitu kepada Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu, para narasumber hari ini untuk memberikan closing statement-nya terkait dengan tidak hanya evaluasi, tetapi juga ekspektasi dan juga harapan tentunya untuk bagaimana proses arus mudik yang ideal dari perspektif masing-masing. Dan siapa tahu bisa menjadi bagaimana gambaran pelaksanaan arus mudik di tahun 2024 dan juga tahun-tahun selanjutnya, karena ini agenda yang cukup masif dan saya yakin hanya Indonesia saja yang bisa menjalankannya secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Saya persilakan terlebih dahulu mungkin dari Mbak Rustika deh untuk memberikan closing statement-nya. Belakangan kok duluan. Nah, ya, Enggak apa-apa. Betul, Mbak Fani, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi kalau catatan akhir saya adalah berkaca dari keberhasilan Polri selama ini terutama Polri ya, selama ini gitu dalam penyelenggaraan mudik gitu. Dan ini juga berkaca dari pelaksanaan kemarin penanganan COVID di seluruh Indonesia, itu kan Polri juga berhasil, ternyata dalam penanganan mudik itu juga berhasil, dan kita tahu di 2024 kita punya event yang cukup besar, yakni pemilu gitu, dan kita berharap bahwa cara, strategi, koordinasi, dan bagaimana yang telah dilakukan Polri hingga di level paling bawah, soliditas anggota kelihatan, kinerja polisi semuanya kelihatan, kita berharap bahwa nanti Polri berhasil untuk menyelenggarakan pemilu 2024 dengan baik, dengan lancar, tidak ada masalah, dan semua berakhir dengan baik. Kita menemukan satu presiden yang terpilih secara demokratis. Nah, itu adalah catatan dari saya.